Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiraan cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2026. Bersama saya Sastia Frista, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Noken diprediksi berada di wilayah Laut Filipina, Utara Maluku Utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, diperkirakan intensitasnya tetap persisten pada kategori 1 dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan arah pergerakan ke arah barat-barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Siklon tropis Noken menyebabkan peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot di wilayah Laut Filipina, di utara Maluku Utara, serta membentuk daerah pertemuan angin atau konfluensi dan perlambatan angin atau konvergensi di sekitar siklon tropis Noken di Laut Sulawesi, Gorontalo, dan di Sulawesi Utara. Kemudian, bibit siklon tropis 96S diprediksi berada di wilayah Samudra Hindia sebelah selatan Jawa Timur dengan kecepatan angin maksimum sebesar 20 knot. Prediksi 48 hingga 72 jam ke depan, intensitas sistem cenderung menurun perlahan yang ditandai dengan pola sirkulasi yang membuyar dan penurunan kecepatan angin sebesar 15 hingga 20 knots. Potensi bibit siklon tropis 96S untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 72 jam ke depan dalam kategori rendah. Bibit siklon tropis 96S menyebabkan peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot di wilayah Samudra Hindia sebelah selatan Jawa Timur, serta membentuk daerah pertemuan angin atau konfluensi dan pelambatan angin atau konvergensi di sekitar bibit siklon tropis. Terpantau juga bibit siklon tropis 97S di wilayah pesisir utara Australia sebelah selatan Teluk Carpentaria dengan peningkatan kecepatan angin maksimum hingga lebih dari 20 knot, terutama di sebelah utara pusat sirkulasi dengan pergerakan cenderung stasioner ke arah barat. Prediksi 48 hingga 72 jam ke depan, sistem diperkirakan melemah seiring pergerakannya masih di wilayah daratan. Namun, jika dapat mempertahankan sirkulasinya, maka akan meningkat seiring pergerakannya memasuki wilayah perairan sebelah barat Laut Australia. Potensi bibit siklon tropis ini untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 72 jam ke depan dalam kategori rendah. Bibit siklon tropis 97S menyebabkan peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot di wilayah pesisir utara Australia, sebelah selatan Teluk Carpentaria dan Laut Timur, serta membentuk daerah pertemuan angin atau konfluensi dan perlambatan angin atau konvergensi di sekitar bibit siklon tropis. Serta terdapat sirkulasi siklonik yang terpantau berada di Samudra Hindia Barat Daya Bengkulu yang membentuk daerah konvergensi di Samudra Hindia Barat Daya Sumatera dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis, bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Bengkulu, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di berbagai wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Tanjung Selor, lalu hujan lebat di kota Yogyakarta, hujan sedang di kota Serang dan Bandung, hujan ringan di kota Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin, potensi berawan dan berawan tebal di kota Medan, Tanjung Pinang, Pontianak, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di kota Banda Aceh. Selanjutnya untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Nabire dan Merauke, lalu terdapat juga potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Mamuju, Makassar, Gorontalo, Manado, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya, lalu potensi berawan dan berawan tebal di kota Kendari dan Ternate, selanjutnya potensi asap atau kabut di kota Palu dan juga Sorong.
Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.